Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari sebagian ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Kita sampai pada bab ke-16, yaitu celaan terhadap sufi ekstrim. Ya. Istilah sufi atau sufi adalah suatu istilah yang muncul belakangan, yang muncul setelah sekitar lebih dari tahun 200 Hijriah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis. Ya. Jadi istilah sufi sendiri di zaman Nabi SAW tidak ada, di zaman sahabat tidak ada, di zaman para tabi'in juga tidak ada. Tapi istilah tersebut muncul belakangan. Karenanya muncullah khilaf yang panjang tentang asal muasal makna sufi. Apakah diambil dari suffah ataukah diambil dari suf, baju yang dipakai yang terbuat dari woolnya domba misalnya, atau dari suffah. Suffah adalah tempat yang ditinggali para sahabat yang miskin, yang ketika berhijrah ke kota Nabi SAW, kota Madinah, tidak memiliki tempat tinggal, sehingga mereka harus tinggal di tempat di bagian belakang Masjid Nabawi yang disebut dengan suffah. Dan ada pendapat-pendapat lain yang diperselisihkan oleh para ulama, sehingga tidak ada kejelasan dari manakah sebenarnya kata sufi itu sendiri, ya. Dari mana? Apakah ada yang mengatakan dari sufiyah, yaitu dari hikmah? Allah alam, ya. Tidak ada dalil yang tegas, karena memang ini adalah perkara yang baru yang muncul belakangan. Sehingga untuk mendefinisikan kalimat atau istilah sufi sendiri memang sulit juga, ya. Karena secara asal kata juga tidak diketahui dengan jelas, ya. Kemudian model-model sufiyah banyak orang yang menempuh tarekat atau metode-metode beragama dan mereka menamakan diri mereka dengan kaum sufi, ya, kaum sufi. Tetapi intinya kaum sufi atau kaum sufiyah sudah muncul, ya, sejak lama, ya, yang mereka dikenal dengan istilah sufiyah, ya, dan mereka juga sempat ditemui oleh Al-Imam Syafi'i, yaitu sebagian mereka sempat ditemui oleh Imam Syafi'i rahimahullah di zaman Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendapati kaum yang menamakan diri mereka sufiyah. Dan kalau kita membaca perkataan-perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, justru banyak perkataan-perkataan beliau yang mencela kaum yang beliau dapati di zaman beliau yang menamakan diri mereka dengan sufiyah. Ya, dicela dari kepandiran, ya, dari kebodohan mereka, ya. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Lau anna rajulan tasawwafa min awwalin nahar lam ya'ti alaihi dhuhru illa wajadtahu ahmaq." Kalau ada seorang mau ikut sufi di pagi hari, maka sebelum sampai zuhur kau sudah dapati dia menjadi orang yang pandir, ya. Ya, Imam Syafi'i mengatakan dengan tentang suatu kaum sufi yang dia dapati, ya. Dia tidak mengeneralkan, tapi dia mendapati suatu kaum sufi. Dia bilang kalau ada orang mulai belajar sufi di pagi hari, sebelum zuhur, artinya belum sampai 6 jam, mungkin sudah jadi orang yang pandir, ya. Ya, menunjukkan betapa cepatnya orang menjadi pandir kalau mengikuti ajaran sufi. Ini maksudnya sufi mungkin ekstrim yang tidak benar, ya. Kemudian juga Imam Syafi'i berkata, "Ma ra'aitu sufiyan aqilan qat illa Muslim al-Khawwas." Aku tidak melihat seorang sufi yang berakal seorang pun kecuali Muslim al-Khawwas, ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang sufi identik dengan, menurut pandangan Imam Syafi'i, identik dengan kebodohan, ketololan, kepandiran, ya. Tidak logis, berbicara yang suatu hal yang enggak logis, ya. Nanti mau kita bandingkan dengan kaum sufiyah atau pernyataan-pernyataan sebagian mereka di zaman sekarang, ya. Oleh karenanya ini Imam Syafi'i mensifati suatu kaum yang menamakan diri mereka sufiyah di zaman beliau. Sekali lagi saya katakan kata sufi ini suatu hal yang
suatu istilah yang tidak bisa kita generalkan karena tidak jelas secara bahasanya dari mana. Khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Kemudian yang menggunakan istilah sufi juga bermacam model ya. Oleh karenanya kalau maksud dari sufiyah adalah seorang berusaha melatih diri ya untuk menghilangkan akhlak yang buruk, kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang baik berupa zuhud, sabar, ikhlas ya. Maka ini adalah istilah yang baik, ini adalah metode yang baik ya. Metode yang baik kalau maksudnya sufi adalah demikian. Tapi kalau maksudnya sufi, artinya maksud saya kalau sufi artinya adalah zuhud terhadap dunia, berhias dengan akhlak yang mulia, berusaha melatih diri untuk mensucikan hati dari dengki, dari hasad, dari tertawan dengan syahwat dunia dan macam-macamnya, maka ini adalah sufi yang baik ya, sufi yang baik ya. Oleh karena kita dapati sebagian ulama disifati dengan sufi, mungkin dari sisi makna ini yang mensifatinya memandang sufiyah adalah makna dari zuhud, identik dengan kezuhudan. Dan itu berarti istilah yang baik ya, atau makna yang baik. Tapi kalau maksudnya sufi bukan masalah zuhud ya. Karena kita dapati seperti zaman sekarang sebagian orang mengaku dirinya sufi tapi nampak sekali tidak zuhud, dari kemewahannya, dari cara ini kehidupan duniawinya dan yang lainnya. Maka berarti bukan sufi yang dimaksud ya. Karena kita dapati sebagian orang zaman sekarang ketika mengatakan dirinya sufi berarti dia punya metode tertentu dalam beribadah, dalam beragama. Entah punya zikir tertentu, entah punya keyakinan tertentu, entah punya guru tertentu yang mengajarkan metode khusus yang di mana kalau kita bahasakan dengan tarekat, satu tarekat punya metode sendiri yang tidak diketahui oleh tarekat yang lain. Tarekat yang lain punya metode sendiri yang tidak diikuti oleh tarekat yang lain. Masing-masing punya kayaknya Islam spesial yang tidak diketahui oleh tarekat-tarekat yang lain. Nah, saya lihat sekarang wallahu alam makna sufi lebih condong kepada makna yang kedua. Tidak identik lagi dengan zuhud, tidak identik lagi dengan pensucian jiwa, tapi lebih identik pada metode ibadah tertentu atau metode keyakinan akidah tertentu. Ketika dia menisbahkan dirinya kepada sufi, kami sufi atau dari tarekat tertentu, seringnya memiliki keyakinan tertentu atau cara beribadah tertentu. Ya. Oleh karenanya Ibnul Jauzi ya memuji orang-orang yang di awal-awal yang mungkin mereka menamakan diri mereka sufia dengan maksud untuk zuhud terhadap dunia, namun istilah sufia belakangan tercampur dengan hal-hal yang aneh-aneh. Saya bacakan perkataan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala ya. Wa hadzal ism dhahara al-qaum qabla sanah 200 wa lamma adharahu, beliau berkata ya, nama sufiyah muncul sebelum tahun 200. Saya tadi salah nukil ya, saya bilang setelah 200, enggak, sebelum tahun 200 ya. Sudah ada istilah sufiyah ya, sebelum tahun 200 Hijriyah. Wa lamma adharahu awailuhum takallamu fihi wa 'abbaru an sifatihi bi ibaratin katsirah. Ya, ketika muncul pertama kali istilah sufi, orang-orang pertama kali mempopulerkan istilah sufiyah, mereka berbicara tentang sufiyah, mereka memiliki ungkapan-ungkapan tentang makna sufiyah dengan ungkapan yang bermacam-macam, yang variasi. Wa hasiluha, tapi intinya anna tasawuf indahum riyadatun nafsi wa mujahadatu taba' biraddihi anil akhlaqir radhilah wa hamlihi alal akhlaqil jamilah. Intinya dengan berbagai macam ibarat yang mereka ungkapkan tentang makna sufiyah, ini kita bicara tentang sufiyah zaman dahulu adalah maksudnya adalah melatih jiwa dan berjuang untuk membersihkan tabiat atau membersihkan jiwa dari akhlak yang buruk, kemudian membawanya kepada akhlak yang indah berupa zuhud, al-hilm, was-sabr, wal-ikhlas. Zuhud yaitu tidak condong kepada dunia tapi condong kepada akhirat. Al-hilm yaitu sabar, ya, tidak mudah membalas, yang mudah maafkan. Was-sabr, wal-ikhlas, ikhlas, was-sidq, jujur, ila ghairi dzalika minal khisalil hasanah, dan akhlak-akhlak yang baik yang lainnya, allati taksibul madaih fid dunya was thawab fil ukhra, yang menyebabkan seorang dipuji di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. Ini awal-awal muncul sufi. Kemudian beliau berkata, wa ala hadza kana awailul qaum, dan demikianlah awal-awal orang ketika mereka mulai menjalankan istilah sufiyah, yaitu cenderung kepada
zuhud, yaitu masalah tazkiyatun nafs, itu mereka membuat istilah namanya sufiyah. Falabbasa iblisu alaihim fi asya'. Kemudian datanglah iblis ya kepada orang-orang sufi lalu menipu mereka dengan perkara-perkara yang banyak. Tsumma labbasa ala man ba'dahum. Kemudian generasi sufi berikutnya lebih lagi diperdaya oleh iblis min tabi'ihim, yaitu orang-orang mengikuti yang generasi berikutnya lebih parah lagi. Fakullama madha qarnun zada ta'muhu fil qarni tsani fazada talbisuhu alaihim ila an tamakkana minal mutaakhirin ghayat tamakkun. Ya, setiap datang generasi sudah lewat, muncul generasi baru, ya, maka semakin parah ya. Semakin parah pada generasi yang baru sampai akhirnya penipuan iblis atau kerancuan yang dilemparkan oleh iblis kepada mereka semakin parah, terutama kepada orang sufi ya di zaman mutaakhirin, itu di zaman beliau. Zaman belakangan ya, beliau kalau tidak salah abad ke-6 ya, Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Jadi beliau bicara sejak abad ke-6 di zaman beliau sufiyah sudah kacau ya. Sufiyah sudah kacau ya. Saya katakan kalau kita bicara tentang zaman sekarang, kita bicara tentang dunia sufiyah, tidak lagi berbicara tentang zuhud. Ya mungkin ada dibumbui dengan zuhud, tapi yang menjadi ciri khas sufiyah, saya tidak mengeneralkan ya, tapi secara umum ya, artinya mereka bicara tentang metode beribadah atau metode berakidah yang masing-masing tarekat punya metode tersendiri yang tidak diketahui oleh tarekat yang lain, masing-masing punya ciri khas, seakan-akan masing-masing punya Islam tersendiri yang lain tidak tahu, masing-masing punya guru tersendiri yang mengajarkan cara-cara ibadah khusus. Padahal kita namanya Islam, semua orang boleh tahu. Namanya Islam terbuka ya, bukan untuk golongan khusus, Islam untuk rahmatan lil alamin. Oleh karenanya sebagian mereka ketika kita bicara tentang kaum sufi, sebagian orang gulu berlebih-lebihan. Makanya saya beri judul celaan terhadap sufi ekstrim. Yang tidak ekstrim tidak ada masalah. Kita bicara tentang sebagian yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, yang mengkultuskan seperti meyakini sebagian guru-guru mereka mengetahui ilmu gaib atau mengetahui masa depan. Sebagian guru-guru mereka memiliki ilmu laduni, anugerah langsung dari Allah tanpa harus belajar terlebih dahulu. Ya. Sebagian mereka boleh melakukan perkara yang haram karena telah mencapai derajat hakikat. Sebagian mereka terkadang muncul di dua tempat yang bersamaan, ya. Dan macam-macam. Mereka kalau sudah bicara tentang sufiyah, bicara tentang keajaiban-keajaiban, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka anggap itu konsekuensi dari kewalian seseorang karena dia sudah tenggelam dalam dunia sufiyah, ya. Ini yang kita lihat, makanya Imam Syafi'i mengatakan tidaklah seorang mata sawafa rajulun fi awalin nahar, ya, tidaklah seorang menjadi sufi di pagi hari, lam yati alaihi dhuhru, belum sampai zuhur, illa wajadtahu ahmaq, belum sampai zuhur maka kau akan dapati dia menjadi pandir, ya, menjadi pandir, ya. Oleh karenanya ini yang kita dapati nukilan-nukilan tentang orang-orang berbicara tentang sufiyah, ya, seperti keyakinan sebagian orang-orang sufiyah, kalau guru mereka sudah mencapai kewalian, maka boleh melakukan perkara yang haram, ya. Melakukan perkara yang haram, ya. Seperti mereka meyakini sebagian kiai atau sebagian wali boleh minum khamar, ya. Boleh minum khamar, ya. Kalau kita lihat dia minum khamar jangan ditegur, ya. Kenapa? Kalau kita yang minum, mungkin kita bakalan mabuk. Kalau dia tidak, kalau dia minum maka khamar tersebut mungkin akan berubah menjadi air putih, atau di dalam mulutnya ada saluran menuju laut sehingga kalau dia buang ke mulutnya maka khamar tersebut akan mengalir ke laut. Dan ini kita dapati cita-cita seperti ini di dunia maya, yang keyakinan sebagian orang terhadap orang yang dianggap wali. Dan ini semua kalau kita bicara ya tidak logis, ya. Aneh seperti ini, ya. Kok bisa ada seperti ini, ya. Sebagian mereka ya berdalil, bahkan berusaha melegalkan perlakuan sebagian orang-orang sufi yang menghalalkan yang haram. Ya, mereka berdalil bahwasanya siapa sudah mencapai derajat hakikat maka dia boleh keluar di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun kita orang-orang awam hanya baru sampai derajat syariat. Mereka sudah mencapai hakikat atau makrifat yang membolehkan mereka untuk keluar daripada aturan syariat, ya. Mereka berdalil di antaranya tentang kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini sering dijadikan dalil. Menurut mereka, Nabi Khadir
adalah seorang wali, ya, seorang wali yang lebih hebat daripada Nabi Musa, dan Khadir tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Khadir tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Dia keluar dari aturan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa tercengang dan heran-heran ketika melihat Khadir melakukan hal-hal yang aneh-aneh di luar daripada nalar Nabi Musa. Seperti naik kapal kemudian kapalnya dibolongin. Padahal ini orang yang punya kapal baru saja membantu mereka. Sehingga air susu dibalas dengan air tuba, ya. Contoh lagi, ketemu anak yang bermain-main tidak punya dosa sama sekali kemudian dibunuh oleh Khadir, ya. Dan ini membuat Musa heran. Yang ketiga, ketika mereka minta dijamu di suatu negeri, suatu kampung, ternyata mereka tidak dijamu. Justru Khadir melakukan kebaikan, memperbaiki tembok yang miring milik mereka. Maka ini semua tidak masuk dalam nalar Nabi Musa. Kok bisa? 3 hal. Pertama, mereka naik kapal gratisan, justru air susu dibalas dengan air tuba, justru kapalnya dirusak. Yang kedua, ketemu anak kecil enggak ada dosanya, malah dibunuh. Yang ketiga, penduduk kampung berbuat buruk kepada mereka, tidak mau dijamu, justru dibaikin oleh Khadir. Maka ini tidak masuk dalam nalar Nabi Musa. Baru kemudian akhirnya Khadir bercerita. Adapun saya pertama, saya rusakin kapal yang kita naiki. Kenapa? Karena ada raja yang zalim yang suka mencuri kapal yang bagus. Ini kalau kapal tidak saya rusakin, akan dirampas oleh raja zalim tersebut. Lebih baik saya rusakkan sehingga tidak dirampas oleh raja yang zalim tersebut. Adapun anak kecil ini, ya anak kecil saya yang bunuh, nanti kalau dia sudah besar, dia akan menggelincirkan orang tuanya kepada kekufuran. Karena kedua orang tuanya sangat sayang kepada dia, dan akhirnya kedua orang tuanya akan digelincirkan oleh anak ini yang nanti akan menjadi anak bejat di kemudian hari. Maka saya bunuh sekarang agar menyelamatkan kedua orang tuanya. Dan saya berharap Allah akan menggantikan dengan anak yang lebih baik daripada anak ini yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Adapun yang ketiga, mereka tidak menjamu kita. Tapi kenapa saya buat kebaikan kepada mereka? Karena itu dinding yang saya luruskan, di bawahnya ada, yang saya tegakkan kembali, di bawahnya ada harta milik 2 anak yatim. Ya kalau saya tidak luruskan dinding tersebut, maka 2 anak yatim itu harta mereka akan diambil oleh orang-orang yang buruk di situ. Maka ketika saya luruskan, anak-anak yatim ini akan tidak ada yang tahu, dan ketika mereka dewasa baru mereka tahu mereka memiliki harta peninggalan milik mereka, ya. Maka setelah itu Nabi Khadir berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukannya dengan bukan kemauanku sendiri, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan kisah ini bahwasanya Khadir adalah seorang wali dan dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dibantah oleh para ulama. Yang bantah di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam risalah khusus tentang masalah Khadir. Kemudian Az-Zahar An-Nadhar fi Hal Al-Khadir, beliau bantah. Kemudian juga dibantah oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, dan dibantah oleh banyak ulama, ya. Dari saya secara singkat dari 2 sisi. Sisi pertama, bahwasanya Khadir bukanlah wali tapi dia seorang nabi. Apa yang menunjukkan dia seorang nabi? Allah sendiri mengatakan, ya, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka Musa dan muridnya Yusha bin Nun mendapati hamba dari hamba-hamba kami, maksudnya Khadir, yang kami berikan kepadanya rahmat dari kami dan kami ajarkan kepada dia ilmu dari kami, ya. Makanya Khadir langsung diajar oleh Allah, dan ini adalah ciri-ciri nabi. Makanya Khadir ketika bertemu dengan Musa, dia berkata, "Wahai Musa, innaka ala ilmin 'allamakahu Allah, la a'lamuhu ana, wa ana ala ilmin 'allamanillah, la ta'lamuhu anta." Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, aku tidak tahu. Dan demikian juga aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu. Ya, namanya nabi diajar langsung oleh Allah, dapat melalui wahyu atau melalui ilham, ya. Mereka dapat wahyu. Ya, Nabi Khadir demikian. Makanya setelah Nabi Khadir melakukan 3 perkara dijelaskan, wa ma fa'altu an amri. Saya tadi rusakin kapal, saya bunuh anak itu, kemudian saya diberikan tembok, itu bukan karena diri saya tapi karena perintah Allah kepadaku, menunjukkan dia dapat wahyu, ya. Kemudian juga sikap Khadir, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang berani langsung membunuh anak tersebut, ini menunjukkan dia bukan sekedar wali tapi dia seorang nabi, karena dia benar-benar tahu ilmu gaib tentang masa depan, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama sepakat tidak boleh ada seorang, misalnya ada seorang wali berilmu, hafal Quran, hafal hadis,
luar biasa, punya karamah. Kemudian dia lihat seorang anak, dia punya firasat, anak ini besar nih bakalan jahat nih. Lebih baik saya bunuh sekarang. Ijma ulama nggak boleh. Ya karena tidak ada wahyu yang menyuruh dia. Firasat tidak membuat kemudian hukum membunuh anak tersebut. Anak tersebut masih tidak bersalah. Sekarang tidak bersalah. Ya. Namun kenapa Khadir berani membunuh anak yang tidak bersalah ini? Anak itu dalam posisi tidak ada salahnya ketika itu. Kenapa Khadir berani membunuh anak ini? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seorang ustadz, seorang wali, seorang kiai, dia punya firasat. Firasat nih anak ini bakalan kufur, murtad, mending saya bunuh sekarang, enggak boleh. Ijma ulama tidak boleh. Tidak boleh dibenarkan melakukan demikian. Ini menguatkan bahwasanya Khadir adalah nabi dan bukan wali. Nah, kalau dia seorang nabi, ya sudah, syariat dia sendiri, syariat Nabi Musa sendiri. Syariat Nabi Musa sendiri, syariat dia sendiri, maka masing-masing nabi punya syariat sehingga tidak bisa dijadikan dalil untuk melegalkan keanehan-keanehan yang dilakukan oleh sebagian wali yang menghalalkan yang haram, minum khamar, apa kayak macam-macam, jalan telanjang dan macam-macamnya. Tapi dan yang kedua, kita bilang seandainya Khadir adalah wali, kita ngalah ya, tapi Khadir adalah wali. Maka kita katakan bahwasanya Nabi Musa adalah nabi diutus kepada Bani Israel. Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Karena Khadir bukan dari Bani Israel. Makanya Nabi Musa berjalan jauh untuk bertemu dengan Khadir ya. Oleh karenanya ketika Musa datang, Khadir bertanya, "Siapa Anda?" Kata Musa, "Saya Musa." Kata Khadir, "Musa Bani Israel? Engkau Musanya Bani Israel?" Kata Musa, "Iya." Ya. Ya berarti yang Musa tidak diutus kepada Khadir. Khadir enggak ada hubungan dengan Musa. Ya. Sehingga seandainya Khadir pun keluar di syariat Nabi Musa, enggak jadi masalah karena dia memang tidak masuk dalam syariat Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Dan setiap nabi dulu diutus kepada kaumnya. Ya. Bisa jadi Khadir punya nabi yang lain ya. Ini kalau kita berpendapat Khadir adalah wali. Kemudian juga tidak dikatakan Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Yang dilakukan Khadir sesuai dengan syariat Nabi Musa. Tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Bagaimana kita bilang bahwasanya yang dilakukan Khadir sesuai dengan syariat Nabi Musa sementara Nabi Musa mengingkari? Jawabannya setelah dijelaskan oleh Khadir, Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Setelah Khadir jelaskan, beginilah Musa alaihissalam, kenapa saya begini karena begini, kenapa saya begini karena begini. Musa terima enggak? Musa terima setelah itu alaihissalam. Menunjukkan memang sesuai dengan syariat Nabi Musa. Jadi tidak benar Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Enggak ada itu, tidak benar. Tidak benar. Ibnu Katsir juga mengatakan yang benar adalah Khadir adalah nabi bukan wali. Kalau Khadir sekedar wali, ngapain Nabi Musa mau berjalan sampai dia siap berjalan puluhan tahun, bahkan 50 tahun siap untuk mencari ilmu dari Khadir. Menunjukkan Khadir bukanlah sekedar wali, tapi dia seorang nabi. Kalaupun dia wali, maka dia bukan Bani Israel sehingga Nabi Musa tidak utus kepada dia. Ya. Kalaupun dia dari Bani Israel, dia pun tidak melanggar syariat Nabi Musa karena setelah dijelaskan Nabi Musa malah terima. Ya. Jadi Allah alam bisawab, ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menghalalkan perkara yang haram untuk keluar dari syariat Islam. Makanya kalau ada orang meyakini dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, artinya dia boleh tidak menjalankan syariat, maka ulama sepakat dia telah kafir. Siapa yang meyakini saya boleh keluar dari syariat Islam, dia bilang maka dia kafir. Dia kafir. Kenapa? Karena dia bukan lagi umat Muhammad. Dia merasa saya boleh keluar dari syariat Muhammad. Kalau gitu Anda bukan umat Muhammad, Anda bukan orang muslim. Ya. Karena sebagian orang seperti itu ya. Ketika ada seorang dianggap wali melakukan kemaksiatan, itu bagi dia halal, bagi kita enggak. Gimana? Apakah ada dilakukan oleh Nabi atau para sahabat lah, para imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Mereka lakukan perkara yang haram. Siapa yang ragu tentang kewalian Imam Syafi'i? Siapa yang ragu tentang kewalian Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah? Ya. Apakah mereka melakukan perkara yang haram dengan dalih kami sudah mencapai makrifat? Ataukah orang sekarang itu lebih hebat daripada imam tersebut? Lebih hebat daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali yang telah dijamin masuk surga, yang tidak pernah melakukan aneh-aneh sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang? Ya, makanya benar kata Imam Syafi'i. Orang yang sudah masuk dalam dunia sufiyah, masuk pagi hari sebelum sampai zuhur jadi pandir. Kenapa? Dia pemikiran aneh-aneh, pokoknya ini boleh, ya. Bahkan yang aneh-aneh. Di antara hal yang diyakini oleh sebagian orang, ya, meyakini bahwa seperti saya baca, mereka mengatakan si fulan, saya tidak ingin sebut nama, tapi
Mereka sebutkan bahwa si fulan berada dalam satu tempat, berada dalam satu waktu di dua tempat. Ini sering mereka sampaikan. Berada dalam satu waktu di dua tempat. Di sini dan di sana ya. Dibantah oleh para ulama bahwasanya ini tidak mungkin ya. Meskipun Allah mampu melakukannya, tapi secara kenyataan ini tidak pernah terjadi pada orang-orang terhebat. Pada para nabi tidak ada. Para sahabat tidak ada seperti itu. Para wali-wali Allah seperti para imam tidak ada yang seperti ini, enggak ada ya. Padahal kebutuhan mereka untuk menjadi berbilang itu sangat dibutuhkan. Coba bayangkan kalau Nabi Muhammad bisa jadi 2 orang aja, enggak usah 3. Enak berdakwah di Mekah, satunya berdakwah di di Madinah. Ini enggak perlu hijrah-hijrah. Sudah langsung Nabi bisa berubah jadi 4, langsung dakwah di mana-mana. Kan lebih mudah. Nabi tidak pernah begitu. Ya, Nabi mau ke Madinah aja hijrah setengah mati, dikejar-kejar. Harusnya kan Nabi tinggal menjadi 2, satu di Mekah, satu di Madinah, udah dakwah bareng-bareng, paralel. Harusnya paralel langsung. Tidak pernah terjadi. Tapi orang sufi percaya aja ya seperti itu. Imam Ibnu Taimiyah pernah dikatakan kepada beliau, "Ya Ibnu Taimiyah, kami melihat Anda di sana." Kata Ibnu Taimiyah, "Enggak, saya di sini." "Dzaka syaitan yatamatsalu bi." Itu syaitan ngikut-ngikut aku. Ya. Agar kalian beristighosa kepadaku, terjerumus dalam kesyirikan, syaitan meniru aku. Saya di sini enggak kemana mana. Saya di sini enggak kemana mana ya. Ini kita dapatin bagian orang sufi bisa 2 tempat sekaligus ya. Jangankan kita bicara tentang nabi, para sahabat, bahkan yang super setan seperti Dajjal pun tidak. Jadi sebelum Dajjal muncul di beberapa tempat, enggak, Dajjal dia bergerak dengan cepat. Kal ghais istadbaratuhu rih, dia gerakannya dengan cepat seperti hujan yang ditiup oleh angin yang kencang, dengan cepat kemana-mana. Makanya Rasulullah mengatakan, laisa min baladin illa sata'ud dajjal. Tidak ada satu negeri pun kecuali diinjak Dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Dan Dajjal punya waktu yang banyak dan dia bergerak cepat sehingga dia pergi segala kota. Tidak disebutkan, dia mengatakan ingat dia bisa jadi 5 ya. Satu di Indonesia, satu di Oman, satu di Abu Dhabi. Dajjal langsung jadi 5 ya. Enggak. Maka janganlah jadi orang pandir yang sedikit-sedikit kemudian menelan bulat-bulat cerita tentang khurafat, fulan muncul, 2 muncul, 3 ya. Saya pernah cerita kawan saya. Jadi ada seorang, saya terkenal sih, saya enggak mau sebut namanya ya. Teman ini dia agak jadi apa namanya? Dia melihat orang tersebut, tokoh sufi tersebut tidak pernah sholat Jumat. Tidak pernah sholat Jumat. Cerita langsung sama saya. Tidak pernah dia sholat Jumat. Penasaran. Akhirnya kalau dibilang kenapa si fulan tidak sholat Jumat? Oh, dia sholat Jumatnya di Mekah. Sholat Jumatnya di Mekah. Akhirnya suatu hari ketika Jumatan, ini orang tidak sholat Jumat. Bukan cuma tokoh sufi aja, ini orang ikhwan ini tidak sholat Jumat juga. Dia pengen penasaran, dia pengen tahu itu orang kemana kok tidak sholat Jumat. Akhirnya ketika orang lagi Jumatan, dia bertamu ke rumah orang tersebut. Ke rumah salah seorang ya adalah pokoknya terkenal. Akhirnya dia ketuk pintu, dia maksa, "Oh enggak, saya pengen masuk." Ternyata orang yang sufi tadi sedang main gitar atau main piano lah. Tidak Jumatan. Lah, gimana? Kok tidak Jumatan? Nah, akhirnya dia diheboh, dia bilang, "Gimana?" Katanya ke Mekah. Kok tadi saya lihat dia main piano ya atau main gitar. Maka dikatakan kepada dia, yang kau lihat itu salah satu bagian dia di Mekah. Jadi dia ada 2. Satu lagi main piano, satu lagi ke Mekah. Ajib ya. Dan demikianlah orang kalau sudah masuk dalam sufiyah, semuanya jadi yang tidak logis jadi logis menurut mereka. Benar tadi kata Imam Syafi'i jadi pandir ya. Baik. Di antaranya lagi, misalnya sebagian mereka meyakini bahwasanya tadi sebagian sufi-sufi tinggal di Indonesia tapi sholatnya di Mekah. Ya. Bahkan mereka buat cerita ada seorang kiai atau seorang kiai, dia kemudian hari Jumat dia tidak muncul. Ya. Orang sholat Jumat semua, dia orang alim kok tidak Jumatan. Ya. Orang cari-cari dia. Begitu orang selesai Jumatan, baru kelihatan dia. Dia kelihatan dia bawa korma. "Kamu dari mana?" "Oh, saya sholat di Mekah. Ini korma dari Mekah." Subhanallah. Orang-orang percaya ya. Padahal harusnya kita tahu antara Indonesia dan Mekah ada beda 4 jam ya. Kalau kita sholat
duhur atau sholat Jumat jam 1, jam 12 selesai jam setengah 1, di sana masih setengah 9, ya belum sholat Jumat. Terus sholat Jumat di mana dia di Mekah? Ya, gimana? Baru selesai sholat Jumat dia sudah datang, katanya sholat Jumat di Mekah. Enggak mungkin, orang Jumat di Mekah belum sholatan Jumat, karena masih baru setengah 9 pagi. Ya. Jadi, namun demikian orang-orang kadang-kadang langsung membenarkan ya. Mau ke Jumatan tinggal tutup mata sholat Jumat di Mekah. Nabi SAW dulu aja mau umrah setengah mati. Mau umrah, bayangkan umrah Hudaybiyah, Rasulullah SAW berangkat kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh Khalid bin Walid dan yang lain ketika itu masih musyrik. Ya, sehingga Nabi tidak jadi umrah. Ya. Kemudian Nabi akhirnya umrah pada tahun 7 Hijriyah. Itu pun harus berjalan dengan waktu yang lama. Nabi kalau mau hajian juga naik onta, bahkan dari Madinah ke Mekah perjalanan sekitar 9 hari. Ini anak saya tinggal tutup mata sudah sampai di Mekah, sholat Jumat di Mekah. Assalamualaikum, zikir sudah balik ke Indonesia. Masya Allah, bawa korma lagi, Masya Allah. Itu mungkin tadi bukan ke Mekah, ke Tanah Abang, beli korma di Tanah Abang, mungkin ya. Karena Mekah belum sholat Jumat. Tapi orang percaya-percaya aja ya. Yang lebih menakjubkan, tentang wali mengetahui masa depan. Ini banyak percaya orang-orang yang mengaku diri mereka sufi. Bahwasanya wali tahu masa depan, tahu hari esok ya. Ini tidak benar ya. Saya banyak nukilan-nukilan ya, nanti bisa baca sendiri langsung di buku saya ya. Tetapi yang benar bahwasanya tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah. Nabi pun hanya mengetahui sebagian masa depan. Tidak semuanya. Ya, Allah hanya kasih tahu sebagai keperluan ya. Jangankan masa depan, bahkan masa sekarang yang terjadi di sisi yang lain, para nabi tidak tahu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam yang hebat, yang anak buahnya bukan cuma hewan, jin anak buahnya, jin ifrit anak buahnya Nabi Sulaiman. Tapi ketika burung hudhud datang, dia enggak tahu burung hudhud di mana. Burung hudhud kok enggak ada, ya. Mana burung hudhud? Ya. Ya. Apakah dia tidak kelihatan atau dia tidak hadir? Sulaiman enggak tahu burung hudhud am kana minal ghaibin atau tidak hadir ya. La u'adzibanna 'adzaban syadida aw la adbahanna aw la itiyanni bi sultanin mubin. Saya akan hukum dia, saya akan sembelih dia atau saya cabut bulunya atau dia punya dalil kenapa terlambat datang. Fama katha ghairu ba'idin. Tidak lama kemudian burung hudhud datang. Apa kata hudhud? Ahattu bima lam tuhitu bih. Aku punya ilmu yang kau tidak tahu, hai Sulaiman. Wajituka min saba'in binaba'in yakin. Aku datang dari negeri Saba dengan kabar yang yakin. Apa itu? Sulaiman enggak tahu ada negeri namanya Saba. Sulaiman enggak tahu hudhud tadi kemana. Sulaiman enggak tahu. Jangan bicara masa depan. Hudhud di mana dia enggak tahu. Dari mana dia enggak tahu. Hudhud cerita dan hudhud tahu, Sulaiman tidak tahu. Makanya bilang ahattu bima lam tuhitu bi. Aku punya ilmu yang kau tidak tahu. Maksudnya anak buah Sulaiman juga tahu. Sulaiman alaihissalam tidak tahu ilmu gaib. Ya, maka kemudian dicerita ini wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa ala arsyin azim wajadtuha qauma yasjudun li syamsi min dunillah. Aku dapati negeri Saba ada ratunya yang punya arsy yang besar. Mereka tunduk, dia punya segala harta yang mewah dan mereka sujud kepada matahari. Setelah itu apakah Sulaiman membenarkan? Sulaiman bilang, ya. Nanzur asadaqta. Kita lihat dulu kau benar atau kau bohong. Subhanallah, Sulaiman masih tidak tahu juga. Cek dulu. Ini hudhud benar atau tidak. Ya, ini menunjukkan Sulaiman jangankan bicara masa depan, masa sekarang daerah lain Nabi Sulaiman tidak tahu kalau enggak ada yang kasih tahu ya. Makanya para anbiya mengatakan wala alamul ghaib. Sejak Nabi Nuh dulu ketika berdakwah umatnya menyuruh kamu harus tahu ilmu gaib kalau kamu seorang nabi. Kata Nabi Nuh, wala a'lamul ghaib. Ya, dan aku tidak tahu ilmu gaib, tidak tahu masa depan. Nabi Muhammad juga tidak tahu masa depan. Ya. Rasulullah SAW tahu sebagian masa depan kalau diberitahu oleh Allah sebagai mukjizat dalam sebagian hal, tidak seluruhnya. Makanya ketika kalungnya Aisyah radhiyallahu anha hilang, Nabi SAW tidak tahu di mana. Suruh orang semua cari, enggak ada yang dapat. Ya. Sampai semalam suntuk, sampai subuh enggak dapat kalungnya Nabi sallallahu alaihi kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada Abu Bakar, ada Umar, enggak dapat. Ini wali-wali Allah semua enggak tahu di mana kalungnya Aisyah. Kemudian kejadian berikutnya ketika Aisyah terlambat pulang atau sebelum kejadian sebelumnya ketika Aisyah terlambat pulang dari Ghazwat Muraisi karena buang hajat kemudian ditinggal oleh rombongan, akhirnya dia dituduh orang munafik sebagai orang yang berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nabi tidak tahu ini istriku zina atau tidak, Nabi tidak tahu. Sampai sebulan penuh Nabi bingung. Allah tidak kasih tahu, Nabi tidak tahu. Sampai akhirnya turun ayat membela Aisyah bahwasanya Aisyah adalah wanita yang
suci, tidak berzina sama sekali. Tapi maksud saya, Nabi tidak tahu. Makanya ketika ada dua orang budak yang memuji Nabi dengan mengatakan wa fina nabiyyun la ya'lamu ma fi ghad, dan di antara kami ada seorang nabi yang tahu tentang yang terjadi besok, maka Nabi berkata la taquli hakadha, jangan ucapkan demikian. Wa quli ma kunti taqulin, ucapkanlah yang biasa kau lakukan, yang kau ucapkan. Jangan bilang ada nabi yang tahu apa yang terjadi besok. Nabi tidak boleh. Meskipun Nabi tahu sebagian yang Allah kasih, tapi mengucapkan Nabi tahu apa yang terjadi besok secara mutlak enggak boleh. Enggak boleh. Saya ulangi, Nabi tahu ilmu gaib yang Allah kasih tahu. Tapi ketika seorang memuji Nabi dengan mengatakan kita punya Nabi yang tahu apa yang terjadi besok secara mutlak, enggak boleh. Nabi tegur. Makanya orang itu ditegur. Ya. Dan Allah turunkan dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah wa law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani as-su' in ana illa basyirun wa nadhirun liqaumin yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak menguasai untuk diriku kemanfaatan maupun kemudaratan kecuali yang Allah kehendaki. Kalau aku tahu ilmu gaib, maka aku perbanyak kebaikan dan aku tidak ditimpa dengan kemudaratan. Nabi itu. Makanya Nabi diracun oleh seorang wanita Yahudi, dikasih kambing kasih racun. Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi tahu dia mau racunin saya. Nabi tahu. Tapi Nabi tidak tahu, Nabi sempat makan. Intinya tidak benar kalau ada orang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib ya. Ya. Apalagi kita meyakini wali itu tahu ilmu gaib, ini berbahaya ya. Meyakini wali tersebut tahu ilmu gaib, tidak diperbolehkan. Sama sebagian orang meyakini bahwasanya itu wali dalam dunia sufi, itu wali punya ilmu laduni ya, dia enggak usah belajar, tahu-tahu pintar. Ini perkataan kalau kita berkan enggak logis. Gimana logis? Enggak pernah belajar, tahu-tahu pintar ya, kecuali ada jin dalam dirinya. Coba lihat. Ya, itu kalau nabi iya, nabi min ladunna ilma. Kalau nabi memang benar enggak usah belajar, pintar. Nabi Muhammad tidak tahu tentang kisah sejarah Bani Israel, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia kisah Bani Israel, kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa. Enggak perlu belajar kalau nabi iya. Tapi kalau wali, nggak perlu belajar, kasih ilmu siapa ya? Nabi Musa aja mau belajar cari ilmu yang Allah tidak kasih wahyu sama dia mau belajar sampai jalan jauh menuju Nabi Khadir. Nabi Musa aja safar sampai jauh dan siap bersafar puluhan tahun untuk mencari ilmu kepada Khadir. Lihatlah para sahabat belajar. Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum, ilmu dengan belajar. Sahabat sampai ganti-gantian, Umar bin Khattab dengan temannya ganti-gantian, satu hari kerja, satu hari nuntut ilmu. Gimana Ibnu Abbas belajar setengah mati, para sahabat, Abu Hurairah sampai kelaparan, sampai ingin mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha menghafal. Ini duduk-duduk diam-diam tahu semua ya, enggak usah. Ini dari mana? Enggak logis kan? Kita enggak, tapi kalau sudah kita bicara sama orang sufi zaman sekarang, oh itu kamu saja enggak ngerti, itu bisa dilogis-logiskan semua. Makanya benar kata Imam Syafi'i, pandir orang seperti ini. Ini banyak di tanah air kita seperti ini. Keyakinan-keyakinan yang menunjukkan kepandiran, menunjukkan Islam mundur seperti ini caranya. Hanya apa sudah tunggu ilmu laduni, enggak usah belajar. Kayak gimana? Mana itu orang punya ilmu laduni, suruh ke sini, mana hafal Quran? Enggak ada, itu omong kosong aja cerita. Sampai dia bilang kalau mau punya ilmu laduni itu buku dibakar, dimasukkan air, kemudian diminum. Nanti ilmunya meresap semua. Tapi katanya enggak boleh buang angin. Kalau buang angin hilang semua nanti. Ya, subhanallah. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Fal ilmu ladunni itu maqamad dalil as-sahih alaihi." Adalah ilmu yang ada dalilnya. Anja'a min indillahi ala lisani rusulihi, yaitu ilmu yang datang dari Allah melalui lisan Rasul. Wa ma adahu faladuniyun min ladun nafsil insan. Adapun kalau ilmu selain itu maka itu hanyalah ilmu manusia sendiri, dari sisi manusia. Ya, bahkan beliau berkata fal ilmu ladunni nau'an, ilmu laduni ada dua. Laduni rahmaniyun, ilmu laduni dari Allah dengan belajar dalil dari Al-Quran, Sunnah. Waladuniyun syaitaniyun, ilmu laduni dari syaitan. Bahkan beliau berkata ya, betapa banyak ya orang yang kemudian mengatakan saya begini, seperti orang-orang Ittihadiyah yang wahdatul wujud, dia mengatakan saya dapat ilmu laduni dari Allah. Saya enggak perlu belajar lagi Al-Quran, Sunnah. Kalau kalian belajar dari Allah melalui perantara hadis, Quran, saya langsung dari Allah ilmu laduni, bersatu dengan Allah dan yang lainnya. Sehingga setiap kesesatan yang mereka lakukan kata mereka ilmu laduni. Ya kalau seorang enggak usah belajar ngapain? Nabi berkata man ta'allamal ilma, ya. Man salaka tariqan, siapa yang belajar ilmu, siapa yang menempuh jalan. Buat apa itu semua? Dulu sahabat ngapain belajar setengah mati, sampai kelaparan sampai setengah mati ya.
Semua sahabat. Mana sebut satu saja sahabat ilmu laduni? Enggak ada. Ilmu laduni cuma Nabi. Kalau Nabi iya, tidak perlu belajar, dia seorang Nabi. Tapi yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang dijamin masuk surga, semuanya belajar. Ini ada orang duduk nongkrong, oh tahu ini, pakai jin itu. Yakin pakai jin. Wah, dikasih gimana? Yang hebat-hebat saja para sahabat, tidak ada yang begitu. Imam Syafi'i apa enggak belajar? Belajar Imam Syafi'i. Sampai safar kemana. Imam Ahmad sampai belajar. Imam Bukhari sampai jalan berapa? Menempuh belasan ribu kilometer untuk belajar. Belajar dari 1000 guru. Imam Bukhari. Bukan ilmu ladin nongkrong di rumah kemudian semua hadis ilham semua. Enggak ada. Dengan pelajari rawi-rawi, mengerti ilmu. Ya ini mana orang, tapi kalau sudah bicara orang sufi, oh, itu bisa. Kamu aja enggak percaya, kamu aja yang pandir lah. Yang pandir dia apa kita, wallah alam. Sama seperti merasa bahwasanya untuk mendapat karomah harus meditasi di kuburan di lewat tengah malam ya. Ini dari mana lagi seperti mau dapat karomah meditasi di kuburan, nongkrong di situ sampai tengah malam. Ini juga dari mana? Apa ada ajaran Islam seperti ini ya? Kita ini sudah ada tokoh-tokoh yang jelas, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, sirah mereka jelas. Kenapa kita khurafat-khurafat yang enggak jelas sanadnya, enggak jelas ceritanya? Lihat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, jelas bagaimana cara mereka menjadi orang soleh. Tidak ada aneh-aneh seperti yang ditulis-tulis diyakini oleh orang apa? Orang sufi ya. Baik, saya akan sebutkan di akhir kitab ini tentang nukilan-nukilan ya, yang menunjukkan ya sebagian sufi di zaman now ya. Contoh ya. Pertama kisah hujan susu ya. Disebutkan ada seorang Habib ya. Dia pergi ke kota Aden. Aden itu di Yaman sana ya. Ketika dia masuk kota Aden dia berkata, "Ya sama," perhatikan. Ini seorang Habib, dia berkata, "Ya sama'u subbil laban waladu Abdullah dakhala Aden." Ya. Ya. Jadi ceritanya dia masuk ke negeri Aden ditantang, kalau kamu wali turunkan hujan susu katanya. Kalau kamu wali turunkan hujan susu. Maka dia bilang kepada langit, "Ya langit, turunkan hujan susu karena anaknya Habib Abdullah akan masuk kota Aden." Maka turunlah hujan susu. Ini cerita. Yang cerita aja dia bilang, mungkin kalian tidak percaya, tapi ini benar ya. Gimana coba bayangkan, dia minta hujan, dia tidak berdoa kepada Allah, langsung ngomong ke langit. Langit turunkan hujan karena saya anaknya Habib Abdullah misalnya. Ya ini gimana sih? Apa benar begitu? Ya. Minta kan kalau kita minta kepada Allah, ini orang tantang saya. Ya, terus memang kalau jadi wali harus bisa turunkan hujan susu. Ya, terus Imam Syafi'i mana pernah turunkan hujan susu? Wali atau bukan? Ya. Sekarang sini orang sini enggak ada wali satupun, enggak ada yang pernah turunkan hujan susu. Coba cari orang yang ngaku-ngaku wali sekarang sudah turunkan hujan susu. Tapi ini cerita-cerita gini buat apa gitu? Ya, ini gara-gara dia sampai langit enggak enak sama dia, langit turunkan hujan karena dia adalah putra Habib. Ya. Demikian juga dari sebagian mereka punya keyakinan ya. Abdul Qadir Jailani berkata, wa izzati rabbi inna su'ada wal asqiya la yu'raduna ala aynayya fil lauhil mahfuz. Ya. Kata Abdul Qadir Jailani, sungguh ya demi keperkasaan Rabbku, sungguhnya orang-orang yang masuk surga atau orang masuk neraka sudah dipaparkan di hadapan mataku ya, di lauhil mahfuz. Aku bisa lihat langsung mana yang ini, mana yang ini. Ini pengakuan dia ya. Kita tidak bicara tentang Abdul Qadir Jailani, orang soleh ya, tapi ini orang keyakinan orang terhadap dia. Ngawur ya, seperti ini. Siapa yang tahu mana masuk surga masuk neraka? Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai sebutin oleh seorang Habib juga beredar di YouTube ya. Katanya ada seorang guru dan seorang murid. Muridnya ini diangkat hijabnya. Jadi kalau diangkat hijab maksudnya terbuka hal-hal yang gaib. Sehingga kalau muridnya lihat orang tahu, oh ini penghuni neraka, oh ini penghuni surga. Tercatat mungkin di kepalanya penghuni surga, penghuni neraka. Subhanallah.
Katanya karena dia diangkat hijabnya. Satu hari dia bingung, dia lihat gurunya, kok gurunya tulisannya syaqi di neraka. Ya ini khurafat. Nabi aja tidak tahu seperti itu. Nabi tidak tahu semua orang ini surga atau neraka, Nabi enggak tahu ya. Contoh, Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat 101, ini firman Allah. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di antara orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah ada orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikan mereka, tapi kamu Muhammad tidak mengetahui mereka dan kami mengetahui. Jadi tidak semua orang munafik Nabi tahu. Kalau Nabi bisa lihat semua ini celaka, Nabi akan tahu ini munafik. Salat tapi tulisannya di neraka. Ini sementara ini Habib cerita ada orang tahu lihat gurunya tulisan, lihat setiap lihat orang neraka, surga karena hijab diangkat. Ini dari mana khurafatnya? Kalau kita sih ini cerita pandir, tapi ya kita kalau nggak percaya nanti dibilang kita yang aneh-aneh. Ini cerita dari mana seperti ini? Nabi tidak tahu. Lihatlah bagaimana Ummul Ala bercerita tentang Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un seorang yang soleh, yang kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi sakit ya. Maka ada seorang wanita berkata, "Rahmatullahi alaika ya Abas Sa'ib." Dia sudah meninggal, dia berkata kepada orang sahabat yang soleh ini, "Semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Sa'ib. Syahadati alaika laqad akramakal." Aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau. Dia bilang gitu, padahal ini sahabat jelas rajin ibadah. Meninggal, ada yang komentari, "Syahadati alaika annallaha laqad akramakallah." Laqad akramakallah. Aku bersaksi Allah telah memuliakan engkau. Nabi tegur, apa kata Nabi? Wa ma yudriki annallaha akramahu. Dari mana kau tahu Allah memuliakan dia? Nabi tidak tahu. Qalat qultu la adri, aku tidak tahu. Ya. Kata Nabi, amma huwa faqad ja'ahul yaqin. Wallahi inilah arjulahul khair. Adapun dia telah datang kematian bagi dia, keyakinan. Dia sudah melihat segala yang gaib ya. Artinya sudah meninggal, dia ketemu dengan hari akhirat. Dan aku berharap dia mendapatkan kebaikan ya. Jadi Nabi saja tidak tahu ini Utsman bin Maz'un bagaimana nasibnya ya. Ini hadis ya riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya. Maka kemudian datang seorang gampang, oh ada sampai ini penghuni surga. Kalau antum ingin lihat penghuni surga, lihat orang ini. Subhanallah. Itu kan ini surga, ini neraka. Bisa kelihatan hijab ini aneh-aneh semuanya, tapi ya begitulah. Ya. Di antara hal yang aneh juga yang diriwayatkan oleh sebagian orang yang dibilang sufi, hadis tentang kopi dan manfaat kopi ya. Saya bacakan salah seorang mereka berkata, terkenal orang ini, saya tidak ingin sebut namanya. Selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga mulut seseorang, maka malaikat semuanya akan memintakan ampun kepada Allah, supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah bersalaman dan tasbih, hendaknya jangan lupa minum kopi sehari semalam walaupun sedikit. Hendaknya minum kopi sehari semalam walau sedikit. Sedikit barang minum kopi, selama kopi itu masih ada di dalam rongga kita, baunya, bekasnya, malaikat minta ampun segala dosa kita. Masya Allah, enak sekali kalau ingin diampuni dosa banyak minum kopi. Tiap hari minum kopi pagi, siang, sore, malam. Pokoknya kalau mulut enggak hilang bau kopi, malaikat mohon ampun kepada kita. Ini dari mana sebetulnya? Apa kaitannya? Adakah syariat Islam mengatakan masalah pengampunan kaitan dengan makanan? Coba kita berpikir cerdaslah. Apa ada? Korma aja enggak ada begitu. Siapa makan korma kalau baunya enggak hilang-hilang akan diampuni dosa-dosanya. Ya dari mana seperti ini? Ya. Tapi beginilah ketika yang nonton banyak, ya viewersnya banyak, ya itu biasanya. Kalau kita bilang ini enggak logis ya. Dibuat lagi sebuah pernyataan. Barang siapa yang duduk di samping waliullah, meski hanya sekejap seperti orang memerah susu kambing, maka lebih afdal hukumnya daripada kita beribadah sampai tubuh terpotong-potong. Ya Allah. Duduk di samping wali Allah, terus walinya dia gitu maksudnya. Ya. Atau walinya siapa, ya. Maka lebih afdal daripada beribadah sampai tubuh terpotong-potong. Ya Allah ya Rabbi. Banyak macam-macam ya. Saya rasa sampai di sini aja ya apa yang saya sampaikan. Nanti bisa dibaca sendiri. Semoga bermanfaat. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.